Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Haidar Hafid, tim 2019-11266 dari kelas riset operasi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu penerapan riset operasi di lingkungan sekitar. Riset operasi. Kata operasi didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Sementara riset dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesa. Sedangkan riset operasi adalah metode yang digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya ke dalam suatu permodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Manfaat dari riset operasi. Yang pertama, merupakan alat untuk pengambilan keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Lalu yang kedua, riset operasi berusaha menetapkan arah tindakan terbaik atau optimum dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya terbatas. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri dan bisnis manajemen. Tahapan dalam riset operasi itu yang pertama merumuskan masalah, di mana menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua membentuk model matematis, di mana membuat ke dalam model matematis agar membuat permasalahan dapat lebih jelas dan dimengerti dalam mengetahui hubungan yang saling terkait. Yang ketiga mencari penyelesaian masalah, mana alat analisa pada riset operasi dipilih alat mana yang akan digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, menguji validasi model, mana proses pengecekan apakah model tersebut dapat mencerminkan dari apa yang diwakili. Model ini difungsikan sebagai dasar pengujian validasi dengan berbandingkan hasil masa lalu dengan masa kini, dan harus memberikan hasil yang sama. Lalu yang kelima, melaksanakan keputusan, mana langkah untuk menjalankan keputusan yang sesuai dengan apa yang telah dibuat pembuatan keputusan. Sangat penting pada langkah ini karena pelaksanaan keputusan memberikan kepastian bahwa masalah dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Contoh penerapan riset operasi. Yang pertama itu ada perencanaan produksi, yakni penentuan jumlah produk yang akan dibuat berdasarkan bahan baku yang tersedia. Lalu yang kedua ada alokasi beban kerja untuk mesin dan manusia. Yang ketiga, pendistribusian produk dari sumber ke tujuan dengan total biaya pendistribusian yang optimal. Yang keempat, menentukan rute yang optimal agar waktu yang digunakan minimum dan biaya yang dikeluarkan minimum. Lalu contoh penerapan kasus riset operasi. Di mana yang pertama ini, seorang koki ingin membuat atau menemukan resep kue baru. Untuk membuat kue dalam porsi yang besar, tentunya koki tersebut harus menemukan takaran atau ukuran yang pas dari bahan-bahannya, agar tidak banyak bahan yang terbuang dalam pembuatan porsi yang besar. Dia harus mencobanya dulu dalam takaran yang kecil, atau menyederhanakan masalah. Apabila dia telah menemukan takaran yang pas, maka koki tersebut dapat membuat kue ke dalam porsi yang besar dengan menggunakan perbandingan dari takaran yang telah ditemukannya tadi. Lalu contoh penerapan kasus riset operasi yang kedua, yaitu ada untuk berangkat ke sekolah diperlukan dua media transportasi untuk ke kampus. Jika ingin sampai kampus secara cepat dengan mempertimbangkan biaya perjalanan, perlu menentukan media transportasi apa yang akan digunakan agar bisa sampai ke kampus dengan cepat. Media yang digunakan bisa berupa angkot dengan biaya 500 per menit dan waktu tempuh 10 menit, motor dengan biaya 500 per menit dan waktu tempuh 11 menit, Gojek dengan biaya 800 per menit dan waktu tempuh 4 menit. Mana solusi alternatifnya? Yang pertama menggunakan angkot dan motor dengan waktu tempuh total 21 menit. Yang kedua menggunakan angkot dan Gojek dengan waktu tempuh total 14 menit. Yang ketiga menggunakan motor dan Gojek dengan waktu tempuh total 15 menit. Dari tiga alternatif di atas didapatkan hasil optimum jika ingin pergi ke kampus dengan cepat, maka harus menggunakan motor dan Gojek. Namun jika Gojek atau motornya tidak ada, maka hasil ini bukan hasil optimum lagi, artinya pemodelan tidak selalu sesuai dengan sistem. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.